Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon tuntunannya, agar firman yang ditaburkan hari ini jatuh di tanah yang subur. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, ketika kami hendak menjalani hari ini, penuhilah kami dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat masuk dan diam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salahkah bila manusia itu khawatir dalam hidupnya? Khawatir sebenarnya sangat manusiawi, sebab manusia yang memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan sebenarnya wajar saja untuk merasa khawatir. Lagi pula rasa khawatir tidak selamanya bermuatan negatif. Ada juga rasa khawatir yang positif. Katakan saja, ketika anak kita sedang panas tinggi, maka sebagai orang tua yang mencintai, kita akan khawatir dan berusaha untuk memberi yang terbaik kepadanya. Khawatir di sini justru sebagai bukti betapa kita mencintainya. Rasa khawatir juga bisa berdampak positif bagi hidup kita. Rasa khawatir diciptakan Tuhan untuk menjadi rem dalam hidup kita. Bisakah kita bayangkan kalau rem itu blong? Kita tidak takut lagi berbuat salah dan dosa, berbohong tidak takut, menipu tidak takut, dan seterusnya. Bahkan rasa khawatir itu membuka pintu penyesalan dan pertobatan kepada kita orang berdosa. Orang yang tidak khawatir akan dosanya tidak akan pernah mohon ampun pada Tuhan. Jadi rasa khawatir sebenarnya juga anugerah Tuhan bagi hidup kita. Kalau begitu, dalam pemahaman apa Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak khawatir dalam hidup ini? Kekhawatiran yang dilarang di sini adalah kekhawatiran yang sampai melewati batas kewajaran. Ada orang saking khawatir akan hidupnya, akan apa yang mau dia pakai dan makan, akhirnya nekat melakukan korupsi atau mencuri. Inilah rasa khawatir yang sudah melewati batas kewajaran. Atau contoh lain, ada orang yang rasa khawatirnya justru membuat dia gak bisa makan, gak bisa tidur, gak semangat untuk melakukan pekerjaannya. Dia cemas, dia gelisah. Kekhawatiran akan hidup itu bahkan melebihi hidup itu sendiri. Akhirnya orang itu jatuh sakit. Kekhawatiran dianggap melebihi batas wajar jika dalam sehari kita lebih banyak resah dan gelisah daripada berserah. Dan keresahan itu akhirnya mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita. Kita lebih banyak komplain, bersungut-sungut, dan marah-marah. Kita jadi orang yang tidak lagi bisa melihat yang indah di sekeliling kita. Alih-alih memiliki mata kumbang, kita jadi orang dengan mata lalat, yang refleks untuk melihat yang jelek, yang salah, dan yang buruk di sekitar kita. Padahal, ada banyak sekali keindahan yang Tuhan ciptakan di dunia ini, termasuk dalam kehidupan kita. Nah, itulah contoh-contoh rasa khawatir yang melebihi batas kewajaran yang berdampak buruk dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak perlu khawatir secara berlebihan? Sebelum kita membahasnya dari firman Tuhan, saya ingin terlebih dahulu mengajak kita untuk melihat dari sisi kehidupan praktis. Contoh pertama mengapa kita tidak perlu khawatir secara berlebihan adalah, mari kita lihat hari ini. Hari ini adalah hari esok yang kita khawatirkan kemarin. Tapi setelah kita memasuki hari ini,
Apakah hari ini sungguh-sungguh sedahsyat yang kita pikirkan atau yang kita khawatirkan kemarin? Hampir selalu tidak. Ternyata hari ini berjalan biasa dan normal, tidak sebombastis seperti kekhawatiran kita kemarin. Jadi kehidupan ini sering sekali tidak seperti yang kita khawatirkan. Contoh lain yang sering saya lihat, ketika setiap merayakan Tahun Baru Cina, kita ikut-ikutan berbicara tentang Sio. Tahun ini Sio ini, maka akan seperti ini. Hati-hati katanya. Tapi jujur saja, ketika tahun itu sudah berjalan, apakah sedahsyat Sio yang digambarkan? Kalau mau jujur, bahkan kita sudah tidak memikirkan Sio itu lagi, karena kehidupan kita ternyata normal-normal saja. Contoh lain lagi, kita enggan disuruh untuk pimpin doa, karena kita khawatir bahwa nanti sewaktu memimpin doa, orang yang memperhatikan doa kita, mereka akan memperhatikannya secara detail, seperti dosen penguji menguliti skripsi mahasiswanya. Padahal mari kita jujur saja, apakah orang akan melakukan sedetail itu? Memperhatikan kesalahan-kesalahan setiap kesalahan dalam doa kita? Sama sekali tidak. Kalaupun ada yang kurang dalam doa kita, atau pada penampilan kita misalnya, itu hanya menurut kita saja. Kita yang membesar-besarkannya. Orang lain malah tidak melihat dan tidak memperhatikannya. Dan masih banyak contoh lain di mana manusia terlalu khawatir secara berlebihan, sementara yang dia khawatirkan bahkan sama sekali tidak ada. Nah, itu tadi alasan praktis mengapa kita tidak perlu khawatir secara berlebihan. Sekarang mari kita lihat alasan teologis mengapa kita diminta untuk tidak perlu khawatir. Mengapa khawatir yang berlebihan dilarang Tuhan? Karena orang yang khawatir secara berlebihan akhirnya akan menjadi pengendali masa depan. Dalam tahap-tahap kekhawatirannya, dia sendiri yang akan menentukan apa yang akan terjadi. Wah, pasti akan begini. Waduh, tidak disaksikan lagi. Pasti gereja kita akan semakin kacau kalau dia yang menjadi ketua. Bla 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 dan seterusnya. Jadi orang khawatir pada akhirnya bertemu di titik yang sama dengan orang yang terlalu percaya diri akan hidupnya. Tuhan pernah marah sekali kepada orang yang terlalu percaya diri akan hidupnya. Di Yakobus 4 ayat 13-17 diceritakan, ada orang yang akan berdagang. Kemudian dia berkata, besok kami akan berdagang ke sini dan akan mendapatkan untung sekian. Lusa kami akan ke sana dan mendapatkan untung sekian lagi. Semua dirancangnya seakan-akan dialah yang mengendalikan hidupnya. Maka kepada orang itu Tuhan berkata, apakah engkau hai manusia? Engkau hanya seperti uap yang sebentar kelihatan, kemudian lenyap. Sebenarnya kau harus berkata, jika Tuhan berkehendak, kami akan hidup ini dan berbuat ini. Tapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah, kata Tuhan. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan sangat marah kepada orang congkak yang merasa percaya diri sekali dengan masa depannya. Seakan-akan hidup itu miliknya. Tapi bukankah orang khawatir juga pada akhirnya sama dengan orang congkak ini? Masa depan dia yang tentukan. Wah, besok akan menjadi ini. Aduh, lusa akan menjadi ini, dan seterusnya. Bedanya, orang congkak memastikan masa depannya dengan baik-baik saja, sedangkan orang khawatir memastikan masa depannya dengan yang jelek-jelek saja. Tapi keduanya memiliki kesamaan, sama-sama seakan masa depan ada di tangannya. Orang congkak dan orang khawatir sama-sama menolak bahwa hidup ini sebenarnya milik Tuhan, dan tangan Tuhanlah yang bekerja untuk menentukan masa depan. Sementara kita hanya seperti uap yang sebentar ada kemudian hilang lenyap. Maka disinilah Rasul Paulus yang notabene-nya sedang berada dalam penjara ketika dia menuliskan firman ini, dia menasihatkan kita untuk tidak khawatir. Karena apa? Karena sudah ada Tuhan yang mengatur semua. Tuhan sudah menenun kita sejak dari dalam kandungan ibu kita. Dan Tuhan yang kemarin, dia juga Tuhan yang menunggu kita pada hari esok. Tapi yang terpenting adalah, dia adalah Tuhan pada masa kini kehidupan kita,
yang memegang tangan kanan kita dan berkata kepada kita, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Berjalanlah bersamaku." Maka kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ujian sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita hadapi satu persatu. Dan yang terpenting, mari kita hadapi itu bersama dengan Tuhan. Berdoalah kepadanya dan sampaikan saja semua keinginan dan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jalanilah hari dengan berusaha sebaik-baiknya, dan soal hasilnya, biarkan Tuhan yang menentukan. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita, dan Dia sudah menunggu kita di masa depan kehidupan kita untuk memberikan yang terbaik itu. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak hanya berada di masa lalu kehidupan kami, Engkau juga tidak hanya ada di masa depan kehidupan kami, tapi yang terpenting Engkau ada di masa kini kehidupan kami untuk memegang tangan kami dan memastikan bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan. Disinilah Tuhan berkata kepada kami, "Jangan khawatir, aku menyertai engkau." Maka biarlah kami jalani hari ini tanpa rasa khawatir yang berlebihan, karena kami percaya kami bersama dengan Tuhan. Kami akan melakukan bagian kami dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan akan menyempurnakannya dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami masuki hari ini dengan tidak khawatir akan apapun juga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dalam terang Tuhan. Tuhan menyertai.